Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara memperbaiki keuangan yang berantakan. Tahun 2022 ini, tentu saja setiap orang berharap kondisi keuangannya lebih sehat dan memiliki tabungan yang besar daripada tahun lalu. Memang mengubah gaya hidup yang lebih hemat tidaklah mudah, namun tidak ada salahnya untuk mencoba memulai hal tersebut. Dilansir dari CNBC, inilah tips bagi kamu yang ingin memperbaiki keuangan. Yang pertama, lacak pengeluaranmu selama 1 bulan. Tips keuangan ini tampaknya mendasar, tetapi merupakan kunci untuk menentukan kemana uang kamu pergi dan bagaimana kamu dapat mengalokasikan dengan lebih baik. Catatlah pengeluaran kamu dan kategorikan apa saja yang dikeluarkan selama sebulan, seperti tagihan, makanan, transportasi, makan di luar, hiburan, dan lain-lain. Di akhir bulan, hitung total yang kamu habiskan di masing-masing kategori tersebut. Dengan cara ini, kamu bisa mengetahui letak pengeluaran kamu yang boros dan perlu dikurangi. Kedua, kebutuhan dan keinginan. Terkadang keinginan belanja selalu menjadi kesalahan besar dalam finansial sebab uang keluar dengan tidak terencana. Diskon selalu menjadi alasan untuk membeli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan. Ketahuilah bahwa diskon akan keluar kapan saja dan tidak ada salahnya juga kita berbelanja saat diskon. Tapi yang harus diperhatikan, apakah barang yang dibeli itu kebutuhan atau hanya keinginan semata. Ketiga, cari pendapatan dari sumber lain. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Kalau tahun ini ingin keuangannya stabil, maka mencari pendapatan dari sumber lain seperti berbisnis ataupun kerja freelance atau kerja sampingan jadi opsi yang bagus. Selain itu, dengan pendapatan yang lebih, maka potensi kamu bisa menabung bisa lebih banyak di 2022 sehingga bisa terwujud. Keempat, berkelanjutan. Dalam rangka menyehatkan keuangan, yang terpenting harus diperhatikan adalah bisa sustain atau berlanjut. Hal tersebut tidak mudah sebab kamu harus berhenti berbelanja dan berhemat yang tidak bisa dihindarkan. Tapi tanpa konsistensi maka jangan berharap keuanganmu bisa sehat sebelum setahun ini. Yang kelima adalah prioritaskan kebutuhan sehari-hari. Ada 2 golongan biaya yang harus dipenuhi dalam 1 bulan, yaitu kebutuhan dan keinginan. Berhubung karena kamu sedang dalam tahap memperbaiki keuangan, maka prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan, sedangkan keinginan dikesampingkan untuk sementara waktu karena sifatnya yang tidak terlalu urgen atau tidak mendesak. Makanan, minuman, transportasi, biaya listrik, air, kesehatan, dan internet merupakan serangkaian biaya yang masuk dalam kategori kebutuhan pokok. Alokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan yang ini dulu, baru kemudian kebutuhan yang lain. Dengan demikian, uang yang kamu miliki tidak habis untuk hal yang sia-sia. Keenam, ikuti gaya hidup yang bisa membuatmu bisa berhemat. Setiap orang mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang hemat, biasa saja, dan hidup mewah. Dan untukmu pribadi, coba terapkan gaya hidup yang serba hemat atau sederhana, atau gaya hidup minimalis, karena ini membantu memperbaiki kondisi finansial yang sedang memburuk. Kamu bisa memangkas beberapa pos yang anggarannya berlebihan, sehingga bisa dialokasikan ke pos lain yang kekurangan anggaran. Tapi ingat, hematlah sesuai versimu sendiri, bukan versi orang lain. Kamu bisa sesuaikan dengan tingkat pendapatan dan total pengeluaran yang akan terjadi dalam 1 bulan. Jadi akan lebih mudah bagimu untuk menentukan di titik mana kamu akan melakukan penghematan untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Itulah tadi tips dalam memperbaiki kondisi keuanganmu. Kali ini kita akan membahas tentang mulailah tinggalkan gaya hidup ini dan cobalah berhemat. Membeli barang-barang mahal menjadi salah satu godaan yang sulit ditolak sebagian dari kita. Dengan prinsip ingin menikmati hidup, banyak orang yang baru punya penghasilan lebih malah gagal mengatur keuangannya. Soal hiburan misalnya, generasi milenial tak keberatan mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk menonton konser secara langsung. Gonta-ganti gadget terbaru yang canggih juga sudah menjadi kebiasaan. Kebanyakan orang rela mengeluarkan uangnya demi memenuhi tuntutan gaya hidup termasuk memamerkannya di media sosial. Walau hidupnya terkesan glamor, tapi tidak sedikit generasi milenial yang tidak punya tabungan. Pikir 2 kali. Menurut perencana keuangan Jeremy Straub, CEO Coastal Wealth, sebelum melakukan pembelian barang mahal, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita bisa membeli produk yang murah tapi membawa perasaan gembira yang sama? Meski mencari kegembiraan dari sebuah produk adalah hal yang murahan, tapi itu bisa membantu kita berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan uang banyak. Katanya seperti dikutip dari Insider. Menurut beberapa perencana keuangan, kebiasaan membeli barang mahal apa saja yang sebenarnya termasuk pemborosan, dan bagi mereka ini disebut investasi, padahal bukan. Lalu yang kedua, ngopi cantik.
Kumpul-kumpul sambil ngopi di kedai kopi kekinian menjadi cara generasi milenial berjejaring dan bersosialisasi. Walau secangkir kopi seharga 50.000 terkesan murah, tapi kalau dilakukan beberapa kali dalam seminggu, pengaruhnya cukup besar pada anggaran pengeluaran. Ketiga, semua barang harus bermerek. Membeli tas atau sepatu desainer tidak termasuk pemborosan kalau kita sering memakainya ketimbang hanya menumpuk di lemari. Meski demikian, menurut Straub, membeli semua barang branded, mulai dari sepatu, baju, sampai aksesoris bukanlah sebuah investasi. Lakukan mix and match dan keluarkan uang untuk membeli 1 atau 2 barang desainer yang akan sering kita pakai dan bisa dipadankan dengan beberapa jenis outfit. Gadget baru. Setiap kali membaca berita akan diluncurkan gadget terbaru, kamu mungkin tergoda untuk mengganti ponsel lama. Perencana keuangan Rob Weber mengatakan, terkadang ponsel baru hanya memiliki sedikit perbedaan fitur dengan model sebelumnya. Misalnya, iPhone 14 yang bisa mengisi baterai lebih cepat dari iPhone 13. Apakah kita bisa baik-baik saja tanpa memiliki fitur itu? Keempat, furnitur yang besar. Orang cenderung mengeluarkan uang banyak untuk furnitur yang besar dan mahal demi memenuhi gambaran rumah ideal. Tapi untuk mereka yang sering berganti selera interior, kebiasaan ini adalah pemborosan. Kelima, makan di restoran. Tak ada yang salah dengan makan enak di restoran, tapi jangan hanya tergiur untuk makan di restoran atau kafe yang sedang ramai diobrolkan di media sosial. Pilihlah restoran yang bisa memberi kita pengalaman menyenangkan tanpa harus membobol tabungan. Itulah tadi, tinggalkan gaya hidup yang mahal ini dan mulailah berhemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.